Hai semuanya, sawadee krab. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kalian sudah siap? Kita update kembali terkait dengan berita terkini langsung dari Thailand terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida. Oke, di video kali ini ada dua hal yang akan aku bahas. Yang pertama langsung aja adalah mengenai keterangan terbaru dari Dr. Pontip pada 24 April kemarin ya. Dr. Pontip itu menyatakan di sejumlah media massa bahwa gini, Teng Mo tidak jatuh dari belakang. Kenapa maksa sih? Ada apa? Itu adalah keterangan yang pertama. Luka 30 cm itu bukan dari baling-baling. Saya sudah lihat secara langsung dan lakukan banyak analisa dan percobaan. 22 luka itu kombinasi dari alam dan benda keras, bisa juga dari speedboat. Kemudian luka 30 cm itu konsisten dan lurus, nggak mungkin baling-baling. Kalau itu bukan dilakukan manusia, terus apa yang bisa membuat luka sepanjang 30 cm itu? Oke, ini adalah bagian yang adalah salah satu cara Dr. Pontip ya, strateginya. Karena sebagai seorang senator di Thailand dan juga dulunya beliau adalah salah satu direktur di lembaga forensik di Thailand, sekarang sudah nggak punya lagi kewenangan secara umum ya untuk membuat intervensi ke penyidik non-taburi. Makanya apa yang disampaikan ke Dr. Pontip ke media massa di tanggal 24 April kemarin lebih sifatnya adalah edukasi agar masyarakat itu harus vokal dan juga kritis pada saat nanti besok ya di 26 April penyidik non-taburi mengumumkan penjabaran semuanya dipaparkan. Kalau nggak masuk akal, terus kritik, terus kritisi. Karena people voice adalah salah satu strategi yang cukup mujarab dan juga manjur ya untuk menghadapi orang-orang yang punya kekuasaan, punya koneksi, punya harta, yang menggunakan ketiga hal tersebut untuk hal-hal yang tidak semestinya. People voice adalah cara yang paling ampuh. Nah, coba kita bahas adalah pertama mengenai Teng Mo tidak jatuh dari belakang, kenapa maksa? Pasti kalian sudah tahu lah bahwa pertama tidak ada bekas urin di bajunya Teng Mo itu secara ilmiah. Kemudian juga dari CCTV, kalian masih ingat waktu Mr. Genius bilang bahwa dari tim yang melakukan analisa, dari tim yang khusus di bidang CCTV ya, ahli di bidang cahaya dan juga bayangan, beliau mengatakan bahwa kemungkinan besar memang ada bayangan satu di ujung speedboat mendekati waktu tenggelamnya Teng Monida. Sekitar kurang lebih jam 10-an malam, itu adalah kemungkinan terbesar Teng Monida waktunya tenggelam, dan itu di daerah dekat jembatan Rama 10 atau 9 ya, kurang lebih aku lupa nama lengkapnya, tapi di jembatan yang sering kita bahas itu adalah lokasi dan juga waktu perkiraan dengan berbagai macam analisa yang ini juga cukup linear dengan data yang dikumpulkan dari penyidik non-taburi. Nah, kemudian kenapa menjadi hal yang sangat penting sekali tidak ada bahwa tidak jatuh dari belakang speedboat selain data ilmiah, juga data ilmiah otopsi, tapi juga ada data ilmiah lainnya mengenai bayangan tadi teman-teman. Bayangan tersebut kemungkinan besar adalah kepala dari mesin yang ada di ujung speedboat yang buat baling-balingnya itu. Jadi kan kelihatan gede, jadi kelihatan seperti kepala manusia yang sedang jongkok. Itu adalah possibility-nya. Kita lihat nanti ya, besok ya. Kan itu kemarin sudah di tanggal 22 April, penyidik non-taburi juga menghadirkan kembali, nggak tahu siapakah saksi ahli tersebut, apakah baru ataukah saksi ahli yang sudah lama dipanggil kembali. Kita lihat besok seperti apa perkembangannya. Terus juga mengenai itu dua data ilmiah, tapi data secara psikologi juga Dr. Pontip berkali-kali mengatakan dengan baju one piece seperti itu, kemudian dengan kain pada saat Teng Mo ditemukan, pada saat tubuh Teng Mo ditemukan di Sungai Chao Phraya sekitar 38 jam kemudian setelah tanggal 24 tersebut, kan ada kain baju Teng Mo yang terikat jaket, kemudian dengan baju one piece swimsuit, kemudian dengan selendang putihnya yang menghilang nggak tahu kemana. Itu adalah hal yang sangat tidak mungkin perempuan akan buang air kecil di situ. Itu adalah fakta yang pertama ya. Yang kedua adalah dari data GPS menunjukkan bahwa kecepatan di jam 10-an tersebut itu kecepatan speedboatnya sekitar
kalau di darat sekitar 10 sampai 20 kilometer per jam, sekitar 6 knot atau berapa belas knot gitu ada perbandingannya adalah sekitar 10 sampai 20 kilometer per jam, yang itu menunjukkan agak sulit ya kalau seseorang mau buang air kecil di ujung dengan speedboat yang berjalan, yaitu akan sangat bahaya juga bagi dirinya. Tapi walaupun seandainya itu benar dan jatuh, masa jatuhnya langsung menyebabkan 22 luka tersebut. Nah, ngomongin 22 luka tersebut juga, Dr. Pontip sudah menegaskan bahwa sebenarnya saya sudah clear ya, maksudnya clear itu nggak 100% clear, namanya juga sebuah misteri kan ya, paling tidak mendekatilah dengan data-data yang bisa masuk logika. 22 luka itu adalah kombinasi dari alam dan benda keras, bisa juga dari speedboatnya. Kalau dari alam ya seperti sudah dikatakan sebelumnya, bisa aja karena Sungai Chao Phraya ya, itu kan kotor, mungkin ada berbagai macam hal yang membuat tubuh Teng Mo menjadi lebih cepat pembusukan, ataupun juga ada warna-warna tertentu. Tapi juga ada benda keras, bisa juga dari speedboat. Nah, dugaannya juga dari Dr. Pontip menyatakan bisa aja sebenarnya, saya yakin kalau Teng Mo itu jatuhnya nggak dari belakang, tapi saya nggak tahu jatuhnya dari mana. Ya nanti kita tunggu aja penyidik bagaimana menjelaskan. Apakah kemungkinan besar dari analisanya Dr. Sopya, si Mr. Genius ya beserta timnya mengatakan kemungkinan besar Teng Mo itu jatuhnya dari depan speedboat tersebut, makanya terhantam dengan speedboatnya tersebut. Makanya Dr. Pontip juga mengatakan jangan-jangan juga ada dugaan speedboatnya menabrak si tubuh Teng Mo dan membuat dia tak berdaya, yang menyebabkan dia tenggelam. Memang kalau penyebab kematiannya sudah dikonfirmasi pada saat ditemukan pasir di paru-parunya, itu adalah indikasi dia pada saat tenggelam masih hidup. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat dia tidak berdaya. Kalau penyebab kematiannya sudah pasti karena dia tenggelam, itu hasil dari analisa yang cukup ilmiah. Dan luka 30 cm itu kan lurus dan juga konsisten. Kalau bukan manusia yang membuat luka tersebut, lantas apa? Bagaimana penjelasannya? Ini adalah salah satu faktor yang kita akan nantikan tanggal 26 besok, teman-teman. Aku pasti sudah memikirkan bahwa media massa nanti itu pasti akan menanyakan hal ini lebih banyak kritisinya. Makanya aku bisa mencium aroma sepertinya penyidik Nontaburi hari ini nggak bisa tidur ya untuk mempersiapkan press conference besok. 30 cm itu kalau bukan manusia, apa yang bisa menyebabkan lukanya lurus panjang 30 cm itu? Dengan berbagai hal yang sudah kita bahas di video sebelumnya mengenai data-data ilmiah, terutama data-data otopsi sendiri. Apa yang bisa dijelaskan? Oke. Nah, Dr. Pontip kemarin semalam ya, tepatnya di 24 April menegaskan begini, kalau 26 April nggak masuk logika, saya harap kita masyarakat harus tetap vokal, karena Dr. Pontip bukanlah authority lagi, bukanlah yang berwenang lagi, makanya hanya bisa memberikan edukasi dan menyemangati masyarakat Thailand untuk terus mengawal. Ya, no viral, no justice, itu adalah kecenderungan yang terjadi di Thailand sama seperti di Indonesia, karena yaitu tadi caranya untuk menghadapi orang-orang yang punya uang, punya networking, punya kekuasaan adalah dengan people voice ya, dengan suara mayoritas. Well, that's it. Oke, kemudian di bagian kedua ini kita bahas agak sedikit drama, teman-teman. Apa? Jadi Ibu Panida itu baru aja menulis ini, aku sih sebenarnya agak gimana ya, serba salah gitu, tapi ya aku update aja lah ya, terserah kalian suka atau tidak, tapi ini adalah yang terjadi perdebatan di media Thailand dan juga di internet. Ibu Panida tulis pesan ke status di akun sosialnya mengatakan bahwa begini, dia sudah ketemu sama Bird ya, dan mengatakan bahwa Bird untuk move on dan jangan lagi Bird move on dan jangan lagi urusin Teng Mo. Jangan jualan baju tapi dengan mengandalkan nama Teng Mo. Oh my god. Oke, lanjut lagi ya. Panida ngomong langsung dengan Bird bahwa Teng Mo sudah mati. Sekarang hanyalah tugas keluarga yang urus semuanya. Jangan pedulikan Teng Mo lagi. Oke. Sebenarnya apa yang dikatakan Ibu Panida secara hukum itu adalah benar, karena kan Bird hanyalah pacar, bukan suami dari Teng Mo. Jadi apapun urusan hukum, urusan apapun itu ya secara legal masih di bawah Ibu Panida, karena Ibu Panida adalah ibu kandungnya, adalah hal yang benar. Tapi menurut aku, kenapa Ibu Panida mengatakan hal ini? Bukankah Bird juga termasuk orang yang nggak banyak ngomong kan ya, nggak ada tampil di TV, di YouTube. Bird cuma jualan aja seperti memang profesi
reaksi dia seperti itu. Tapi kenapa Ibu Panida kok sepertinya menyerang Bert? Apakah ini adalah efek kesel dari Ibu Panida karena Bert adalah orang yang paling banyak menuai simpati dan juga perhatian masyarakat Thailand terhadap dirinya. Banyak orang yang suka banget sama Bert di Thailand, bahkan pada saat dia mengeluarkan baju, itu antrinya sudah panjang banget, sudah PO-nya, purchase order-nya. Teman-teman ada yang DM ke Instagramku kalau nggak salah, dan juga komen, Anjas, kamu coba dong bantuin kita mau beli baju yang dijual sama Bert. Itu nggak bisa teman-teman, karena aku nggak tahu juga, kalau nggak salah ada yang dari Malaysia juga ya, yang sering membuat translate begitu, Akak Siam, yang juga sama, Akak Siam juga berusaha membantu, tapi seperti sudah nggak bisa lagi karena untuk wilayah Thailand aja tuh udah banyak banget yang beli, udah nggak bisa lagi di purchase order, so itu udah hal yang sangat sulit teman-teman. Nah kemudian yang kalau aku tangkap, kenapa Ibu Panida mengatakan hal seperti ini adalah salah satu bentuk indikasi Ibu Panida cemburu gitu. Orang saya itu ibunya gitu loh, yang melahirkan dia, yang merawatnya saat kecil. Kenapa bukannya orang-orang tuh simpati sama saya, tapi malah simpati sama Bert yang baru pacaran sekitar setahun. Well, let's see, kurang lebih seperti itu. Tapi kita sudah tahu lah, nggak usah aku jelaskan kenapa banyak masyarakat di Thailand yang menaruh simpati dengan Bert, tapi justru berbalik arah dengan Ibu Panida. Ya, dengan masalah uang, dengan masalah kenapa banyak orang yang berusaha ngebantu Teng Monida kasus ini ya, dengan memberikan petunjuk dan bukti-bukti, tapi selalu dibantah, justru malah dibilangnya pansos dan sebagainya. Itu kan sebuah anomali yang jarang ditemukan oleh seorang ibu kandung pada saat anaknya meninggal tidak wajar. Berbeda dengan Bert kita bisa melihat sampai sekarang pun dia tidak memanfaatkan kasus ini, dia tidak mau diundang ke TV ataupun juga YouTube karena dia hanya fokus untuk dirinya. Tapi walaupun sudah begitu pun Ibu Panida bilang gini, ya kalau memang bilangnya adalah kamu harus move on, katanya. Kamu harus move on dan nggak usah bawa-bawa lagi Tengmo. Kamu punya kehidupan yang lebih baik ke depannya. Ya, mungkin dia butuh ini kali ya, royalti nggak sih? Karena kan ada nama Tengmonya ya, suka nggak suka ada nama bahkan di foto-fotonya Bert kan juga di Instagramnya setiap hari juga masih Instastory-nya masih membahas mengenai Tengmo, foto-foto memori masa lalu. Mungkin Ibu Panida ini ingin meminta royalti gitu kali ya. Karena tapi aku lihat juga foto-foto di baju yang dijual Bert itu nggak ada tulisan atau bajunya Tengmo kan ya. Correct me if I'm wrong, tapi secara tersirat mungkin Ibu Panida merasa ini nggak fair. Dia ibu kandungnya, Bert hanya pacar setahunnya, tapi reaksi masyarakat Thailand sangatlah berbeda jauh. That's it yang bisa aku bahas. Tinggalkan komentar kalian, please, yang positif aja. Please juga jangan lupa subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Sampai ketemu lagi di update video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.